ini tubuhku, ini darahku untuk kamu. Makanlah dan minumlah, sabda Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Karena itu makanlah dan minumlah, supaya kamu mempunyai hidup sampai kekal. Lalu Tuhan Yesus memberi tugas kepada gerejanya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Inilah tugas yang luar biasa, indah, mulia, namun berat. Untuk apa? Untuk menjaga dan terus melestarikan kekayaan rohani yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya lewat perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat makan tubuhnya dan minum darahnya. Ekaristi menjadi sarana persatuan dengan Yesus, Sang Penyelamat kita, dan akan disempurnakan dalam perjamuan abadi di surga. Tentang tugas ini, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 11, 23-29. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan seterusnya. Begitu gereja diberi tugas dalam kesatuan dengan tubuh misteri Kristus untuk apa? Untuk perbuatlah Ekaristi ini, teruskan Ekaristi ini, timba kekuatan dari Ekaristi ini, karena lewat Ekaristi, sambut tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh hidup dari Yesus dan memperoleh hidup untuk kehidupan yang kekal. Rasul Paulus masih melanjutkan lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 27. Mana itu cara yang tidak layak sambut tubuh Tuhan ini. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Ini Yesus bersabda, kalau mau makan minum mesti akui, percaya bahwa ini tubuh dan darah Kristus. Bukan lambang, bukan tanda. Tapi sungguh-sungguh Yesus hadir di sana. Kita terima Yesus. Yesus masuk dalam diri kita. Yang menerima tanpa mengakui ini, Rasul Paulus menulis sejak awal, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Nah, ini tugas yang luar biasa yang gereja emban dari dulu, sekarang dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Untuk apa? Merayakan kehadiran Tuhan dalam tubuh dan darahnya dalam Ekaristi suci. Karena itu Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik 1324. Ekaristi menjadi sumber dari mana mengalir rahmat, berkat, dan perutusan yang dijalankan oleh gereja maupun anggota-anggotanya. Bukan karena gereja hebat, bukan karena gereja punya rahmat, tapi karena dalam Ekaristi kita bersatu dengan Yesus sumber segala rahmat, maka dari sana mengalir rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Sekaligus dalam Ekaristi kita bersatu dengan Kristus, dan Ekaristi menjadi puncak kemana semua karya, semua pewartaan, semua pujian, semua doa kita tertuju sampai kita mencapai puncak kesempurnaan, yaitu perjamuan abadi di surga. Nah, Ekaristi itu secara istimewa
hadir dalam bagian yang disebut doa syukur agung dan komuni kudus. Doa syukur agung adalah doa yang mengantar kita kepada jantung dan puncak dari Ekaristi, yaitu Kristus sendiri. Di mana kurban Kristus dirayakan, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, mana saja itu doa syukur agung? Doa syukur agung mulai dari prefasi sampai doksologi. Mulai dari dialog, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Nah, mulai dari saat ini, doa syukur agung dimulai. Sungguh layak dan sepantasnya. Dan seterusnya. Doa yang berisi syukur, tapi juga permohonan dalam kesatuan dengan para malaikat, para kudus, umat beriman yang masih hidup, yang sudah meninggal, semua bersatu dengan Kristus sebagai kepala. And so with the angels and all the saints, declare your glory. As with one voice we proclaim, syukur agung, epiklesis berarti doa atau seruan permohonan kepada Allah Bapa supaya mengutus Allah Roh Kudus untuk menguduskan roti dan anggur dan mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Kisah institusi dan konsekrasi untuk mengulangi kata-kata dan tindakan Kristus sendiri. Dan dengan demikian, dilangsungkan kurban yang diadakan oleh Kristus sendiri dalam perjamuan malam terakhir. Di situ, Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur, dan memberikannya kepada para rasul untuk dimakan dan diminum, dan mengamanatkan kepada para rasul untuk merayakan misteri itu terus-menerus. he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." My God. Aku mencintai
adalah doa pujian. Doa pujian pada kemuliaan Allah. Rumusannya adalah dengan perantaraan Kristus, Dia telah lihat bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pada bagian akhir, umat menjawab amin. Umat mengiyakan doa pujian di atas hati.